فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari membaca muqaddimah yang dibawakan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala untuk kitab beliau Al-Ikhtiyar, yang padanya secara ringkas beliau sebutkan keutamaan berzikir yang hendaknya senantiasa diingat oleh kita semua agar memperkuat ihtisab di saat melakukan amalan yang utama ini, yaitu zikrullahi tabaraka wa ta'ala. Di antaranya apa? Indaknya itsnan. Nah, zikir adalah termasuk benteng yang sangat kokoh. Nah, sebagai pelindung yang melindungi dia dari apa? Dari syaitan, secara umum dari musuh-musuhnya. Nah, dan musuh yang paling utama kita adalah syaitan. Apa dalilnya kalau syaitan itu musuh kita? Indak ya Zakaria. Naam, ahsanta. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Nah, sehingga siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman dekat, maka tidaklah dia dapat kecuali kerugian. Pasti akan rugi. Faman yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa saja yang menjadikan syaitan sebagai wali selain Allah, maka sungguh dia akan merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Faidah yang kedua apa? Indak ibadah. Dari faidah zikir, sebab keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena zikrullah adalah ibadah yang diperintahkan. Dan siapa saja yang menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan ridha kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memujinya, menyebut-nyebutnya, akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Berzikirlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keutamaan yang lain apa? Indah ya Muhammad Aceh.
Pada mukaddimah ini beliau tidak menyebutkan secara poin per poin, maka kita butuh simpulkan agar memudahkan kalian. Apa di antaranya? Taib, termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan pahala yang banyak. Masing-masing zikir bertingkat-tingkat dari sisi pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang insyaallah taala nanti akan kita lewati pada masing-masing zikir tersebut. Dan secara umum yang namanya ibadah padanya pahala yang besar. Contoh ikhwani fillah, sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah ini, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adla ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Ini kan keutamaan yang besar, pahala yang besar. Juga keutamaan yang lain, zikir merupakan sebab hidupnya hati. Jadikan sebab hati itu hidup. Karena seorang yang tidak berzikir, hatinya mati. Hatinya akan mati ketika seorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah permisalkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah, yang berzikir dan yang tidak berzikir seperti apa? Permisalan hidup dan mati. Keutamaan yang lain, Muhammad Sidarjo. Taib, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari bencana. Taib, labas. Dan ini juga sangat penting, mengingat banyaknya teguran-teguran yang Allah berikan, bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, dan di antara yang baru-baru ini yang terjadi di daerah Cianjur sana. Dengan adanya gempa bumi yang cukup besar, sehingga banyak rumah-rumah roboh dan banyak yang meninggal. Tentunya yang demikian kan bencana yang datang tiba-tiba. Bencana yang datang tiba-tiba. Nah, di antara salah satu sebab untuk seorang bisa mendapatkan keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana yang datang tiba-tiba dengan zikir. Terkhusus zikir apa? Pagi dan petang, yaitu dengan membaca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Allah janjikan tidak akan tertimpa bala yang datang tiba-tiba. Sehingga sangat penting zikir itu untuk apa? Untuk menjadi sebab keselamatan. Kalau tadi di awal sebab keselamatan dari syaitan, dan di sini ditegaskan lagi juga sebab keselamatan dari mara bahaya yang lain, bencana-bencana, musibah-musibah. Kalaupun tertimpa, maka tidak termandarati insyaallah taala. Dan ini jangan sampai lalai, ikhwan. Anak-anak kita yang kecil, apalagi yang sudah mulai memayis atau yang baligh, diingatkan. Dan juga dari kita sendiri jangan sampai lupa untuk membaca zikir pagi dan petang. Karena sungguh kita hidup di zaman yang kemungkaran sangat banyak dan kita
merasakan kelemahan kita dalam mengingkarinya, akhwan, dan ketidakmampuan kita untuk menghilangkannya. Karena kita tidak punya kekuatan. Nah, minuman keras dijual bebas, perzinaan begitu banyak terjadi. Ya, ini sebenarnya adalah apa? Tugas para umara. Untuk apa? Untuk menumpasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Dan merajalelanya hal tersebut merupakan sebab azab. Sebab azab. Nah, tidaklah banyaknya bencana-bencana itu kecuali sebagai teguran yang dulu para salaf, kapan saja terjadi gempa, zilzal, akhwani fillah, mereka segera apa? Segera memperingatkan umat. Nah, bukan mencari inti atau sumber getaran dari arah mana, berapa kedalamannya, kemudian apa secara geologi bagaimana, tidak. Karena hal itu hanya akan mengalihkan pikiran manusia yang seharusnya dia memikirkan bahwasanya itu semata-mata kehendak Allah untuk menegur kita, menjadi perkara yang apa? Biasa saja, atau sesuatu kejadian alami. Nah, ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Kejadian alam begitu saja, lewat bencana saja. Padahal kita yakin hal tersebut di sisi kaum mukminin merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kemaksiatan, apalagi kesyirikan yang ada, yang wajib atas kita semua, akhwani fillah, untuk menjauh dari hal-hal tersebut. Nah, dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab bagi siapa saja yang dikehendakinya dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tayyib, itu sekilas di antara keutamaan zikrullah. Juga di antara yang sangat penting bahwasanya zikrullah adalah sebab tenangnya hati. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini saja kalau seorang mau memikirkan, akhwani fillah, cukup. Kenapa? Karena apa yang banyak diidam-idamkan oleh banyak manusia melebihi ketenangan. Kalbu yang tenang, hati yang tenang. Betapa banyak orang-orang yang kaya, akhwan, kebingungan untuk mencari ketenangan. Mereka sampai pergi ke tempat-tempat jauh. Nah, bahkan sebagiannya apa? Harus mengkonsumsi obat-obatan demi mendapatkan ketenangan. Padahal di sisi kaum mukminin ketenangan itu sesuatu yang dekat, yaitu apa? Ada pada zikrullah tabaraka wa ta'ala. Sehingga siapapun yang mendapati pada dirinya kegalauan, kecemasan, perasaan yang tidak tenang, ya ini obatnya, itu dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ya, di antara para ulama yang panjang lebar menyebutkan keutamaan zikir adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, akhwani fillah, dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Beliau bahas panjang lebar dengan kalimat-kalimat yang indah di sana. Taib, dan insyaallah apa yang disebutkan tadi cukup untuk menjadi penyemangat kita dan cukup untuk memperkuat ihtisab kita ketika apa? Ketika menunaikan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan dengan apa? Dengan banyak ini, katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan sekedar yang penting zikir, tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan udzkurullaha dzikran katsira. Naam. Nasallallahu at-taufiq was-sadad.
Dan semoga upaya kita dalam mempelajari kitab zikir ini akhwani fillah, untuk kita bisa masuk pada apa? Pada tingkatan tersebut, yaitu adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Bisa masuk dalam deretan para lelaki yang berzikir dan para perempuan yang berzikir dengan banyak. Kenapa? Karena Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah akan persiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Nah, dan ini dihafal, kita ambil bab ini insyaallah. Qala Syekhuna hafizahullah taala adz-dzikru 'indal istiqadhi minan naum. Zikir ketika bangun dari tidur. Kalau antum memperhatikan akhwani fillah, kitab-kitab para ulama yang membahas tentang zikir, akan kita dapati mereka mengawali dari hal ini, dari bangun tidur. Kenapa? Karena kegiatan pertama kita ya dimulai apa? Ketika bangun tidur. Itu awal kegiatan kita, dan itu awal kehidupan kita. Adapun ketika tidur tidak dihitung. Kita tidak melakukan apa-apa ketika tidur. Nah, makanya mereka mengawali kitab-kitab zikir dengan apa? Dengan al-dzikru 'indal istiqadhi minan naum. Zikir ketika bangun dari tidur. Kalau mulai dari bangun tidurnya sudah bagus, diawali dengan zikir ikhwani fillah biidznillah tabaraka wa taala, ini sangat membantu untuk apa? Untuk waktu-waktu setelahnya. Perhatikan catatan kaki. Qala Syekhuna hafizahullah taala bad'ul adzkari min awwalin nahar. Fakullu yaumin yastaftihul abdu fihi amalan jadidah. Atau bisa kita baca dalam bentuk jumlah fi'liyah, tapi lebih bagus untuk jumlah ismiyah seperti tadi. Permulaan zikir-zikir itu dari awal siang. Sebab ya, semua hari-hari akhwani fillah yang hamba-hamba ini membukanya itu ya diawali dengan apa? Dengan setelah tidur. Ya, setiap hari hamba membuka pada awal harinya itu, awal paginya itu amalan yang baru. Baik. Hari kita dimulai ya ketika kita bangun tidur. Makanya perbagus itu akhwani fillah. Perbagus dari sisi ketika kita memulai kehidupan kita. Kama akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim telah mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu hari pun yang hamba-hamba itu memasuki waktu pagi padanya kecuali dua malaikat turun.
Ya, disinilah awal. Ya, waktu apa? As-sabah. Dua malaikat turun, kemudian mengatakan salah satu dari keduanya, Allahumma a'ti mumfiqan khalafah. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak khalaf, yaitu pengganti. Bagi orang yang berinfak di hari ini, berilah pengganti. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan diri, tidak mau memberi, bersikap bakhil pada hari ini dengan apa? Dengan talaf. Dengan apa? Dengan habisnya apa yang dimiliki. Di setiap harinya dua malaikat turun. Nah, satunya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berinfak agar Allah Subhanahu wa taala berikan pengganti atas apa yang dia infakkan di jalan yang hak. Dan yang lainnya mendoakan keburukan agar orang-orang yang tidak mau berinfak, orang-orang yang kikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, agar diberi dengan apa? Talaf, kebangkrutan, kebinasaan, dan habisnya apa yang dimiliki. Di sini juga dorongan akhwani fillah untuk seorang muslim setiap harinya memiliki bagian dari apa? Dari infak. Nah, baik itu infak yang sifatnya wajib, sebagaimana infaknya seorang suami untuk anak dan istrinya, yang itu juga termasuk dalam seutama-utama nafkah, seutama-utama sedekah. Yang jangan sampai seorang laki-laki itu lalai dari apa? Dari ihtisab pada hal tersebut. Karena apa? Seutama-utama sedekah seseorang adalah sedekatul rajul fi ahli baiti, sedekahnya seorang laki-laki untuk anggota keluarga. Maka ketika keluar dari rumah untuk mencari ma'isyah, nah, hendaknya diniatkan yang bagus. Nah, diniatkan yang bagus sehingga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara sebaik-baik sedekah adalah dengan ilmu, dengan pengajaran. Maka di sini juga para thalabah untuk memiliki semangat untuk membekali diri dengan ilmu terlebih dahulu sehingga terbuka baginya pintu sedekah yang sangat luas, yaitu sedekah bil ilmi. Qala wa akhraja Muslim rahimahullahu taala an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah. Al-hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, wajib atas setiap sendi-sendi dari salah seorang di antara kalian ketika telah masuk waktu pagi sedekahnya. Yusbihu telah kita lewati apa? Di antara makna wazan ini akhwani fillah, wazan af'ala, yaitu untuk menunjukkan apa? Dukhul fi syai', masuk pada sesuatu, yaitu asbaha yusbihu wa dukhul fi waqti as-sabah, masuk pada waktu pagi. Nah, berarti wajib atas setiap sendi-sendi salah seorang di antara kalian ketika masuk waktu pagi untuk diberikan jatah sedekahnya. Baik. Fakullu tasbihatin sedekah, maka setiap tasbih yang diucapkan oleh seseorang itu adalah sedekah. Tasbih itu ucapan bagaimana Yahya?
tasbih itu bunyinya bagaimana? Subhanallah. Taib. Subhanallah. Sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, dan setiap tahmid, setiap kalimat tahmid itu sedekah. Bagaimana bunyinya tahmid itu? Aish. Kalimat tahmid itu bunyinya bagaimana? Kalimat tahmid alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan setiap kalimat tahlil itu merupakan sedekah. Bunyinya bagaimana ini? Abdurrahman. Tahlil, kalimat tahlil. Naam, la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap takbir sedekah. Allahu akbar. Naam. Dan ruas-ruas sendi kita itu jumlahnya berapa? Muhammad Sido. 360. 360 masing-masing sendinya itu butuh sedekah. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bimbingkan, wa yujzi'u dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan mencukupi itu semua untuk bisa kita penuhi tuntutan sedekah atas setiap ruas-ruas sendi kita, ikhwan, 2 rakaat duha. Ini termasuk salah satu keutamaan besar dari 2 rakaat duha minimalnya. Nah, bukan berarti sholat duha itu cuma 2 rakaat, tidak. Tapi apa? Minimal. Nah, kita memiliki bagian di waktu duha, ikhwan, 2 rakaat. Nah, maka jangan sampai lalai. Karena kalau satu persatu kita detailkan untuk berikan sedekahnya, mungkin kadang kurang. Tapi ketika seorang telah menunaikan 2 rakaat duha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah katakan itu sudah apa? Sudah memenuhi tuntutan semua apa? Semua sendi-sendi kita untuk diberi jatah sedekah. Maka kepada para thalabah yang dimudahkan untuk bisa duduk dari ba'da subuh sampai waktu duha, maka jangan disia-siakan untuk sholat duha terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkan masjid. Adapun para ikhwah yang mungkin pagi ada kesibukan, maka hendaknya meluangkan waktu. Nah, selama masih di waktu duha, ya sebelum masuk waktu zuhur. Taib. Batas paling akhir sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya sekitar 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Itu sudah apa? Sudah terakhir waktu duhanya, salat duhanya. Jadi jangan salat duha lagi kalau sudah apa? Tinggal 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Nah, sebelum itu maka masih ada waktu salat duha. Maka ambil bagian. Demikian pula para ummahat dengan kesibukan yang ada hendaknya meluangkan waktunya untuk melakukan 2 rakaat duha. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Ingatlah Rabbmu, berzikirlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, pada dirimu sendiri. Naam, dalam keadaan penuh tadarru' atau sebagai bentuk tadarru', yaitu perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, dan juga apa? Tidak
membaca dengan keras, dengan teriak-teriak. Wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Lirih, tidak menjaharkan. Syahidnya di sini bil ghudwi wal asal, di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian atau jangan engkau menjadi deretan orang-orang yang lalai. Qala fa bada Allah Subhanahu wa ta'ala al-amra bil adhkaril ghudu wa huwa awwalun nahar wal asal akhirun nahar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mulai perintah untuk berzikir di waktu pagi. Dimulai dulu perintah berzikir di waktu pagi. Al-ghudu yaitu awal nahar, awal siang, yaitu pagi maksudnya. Sedangkan al-asal adalah akhir siang, yaitu waktu petang. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya'muru subhanahu wa ta'ala bi dzikrihi awalan nahar wa akhirah. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayat ini untuk mengingatnya di awal hari dan di akhirnya. Maksudnya apa? Menunjukkan bahwasanya di hari-hari kita jangan sampai luput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita mengawali hari kita dan ketika mengakhirinya. Dan awal yang sangat jelas untuk hari kita ketika kita memulainya, ketika kita bangun tidur. Nah, ini yang diinginkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Awal kehidupan kita ya ketika kita bangun tidur. Maka diawali dengan menyebutkan zikir tersebut. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma amutu wa ahya. Wa idza istayqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah, sahabat yang mulia yang dikenal dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashih, apabila beranjak ke pembaringan beliau mengatakan bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku akan mati dan aku hidup. Ya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Ini ketika hendak tidur, dan insyaallah taala pembahasan tentang zikir tidur akhwanifillah akan disebutkan pada tempatnya. Dan termasuk zikir yang sangat banyak ragamnya dan sangat banyak bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya juga ikhwani fillah adalah di antaranya zikir sebelum tidur. Insyaallah akan dibahas pada tempatnya. Karena yang diinginkan di sini adalah pada bagian akhir dari hadis, yaitu wa idza staiqadha min manamihi qala. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidur beliau, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami semua akan akan dibangkitkan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Pada doa ini akhwanifillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam awali doa dengan Dengan pujian, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
alhamdulillah. Sisi kesesuaiannya bagaimana akhwanifillah? Nah, kesesuaiannya ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillah diterangkan oleh para pensyarah hadis yaitu dikarenakan manusia di saat tidurnya akhwanifillah dia apa? Dia nganggur. Ya, tidur tidak melakukan perbuatan apa-apa. Tidak mengerjakan apa-apa ketika tidur. Sehingga apa? Mereka nganggur dari kemanfaatan hidupnya. Sebenarnya kan dia masih masuk kategori hidup. Cuman saat tidur, nah, waktu hidupnya itu ya ta'attal, tidak mampu untuk menunaikan ibadah ketika tidur. Nah, maka ketika bangun hilanglah penghalang tersebut. Oleh karena itulah Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan itu. Nah, dan bersyukur atas pemberian kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur adalah apa? Kematian. Walaupun diistilahkan dengan mautun sughra, kematian sughra, kematian kecil. Nah, makanya Nabi SAW sebut di sini amatana, untuk kita mengingat kematian yang hakiki. Nah, ba'dama amatana, yaitu setelah tidurnya kami, setelah dimatikan kami, maksudnya apa? Setelah ditidurkannya kami. Nah, kemudian mengambil ibrah dari apa? Dibangkitkannya setelah tidur dengan apa? Dengan nanti akan kita dibangkitkan di hari kiamat. Makanya disebutkan di akhir wa ilaihin nusyur. Di sini Nabi SAW ingin memberikan tanbih kepada kita semua akhwanifillah, sebagaimana kita Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari tidur kita, yang tidur adalah akhul maut, temannya kematian. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita dari kematian kita setelah kita masuk di alam kubur. Makanya hendaknya seseorang kapan saja ketika bangun tidur akhwanifillah membaca zikir yang ringkas, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul mentadaburi maknanya, padanya faedah yang sangat besar. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan baru yang Allah berikan, kesempatan baru. Alhamdulillah, Allah kembalikan ruh ini setelah ditahan, sehingga ada kesempatan baru untuk apa? Memperbaiki sesuatu yang mungkin kemarin dia apa? Berbuat salah. Nah, dengan bertobat, kalau kepada sesama dengan meminta maaf, dan seterusnya. Demikian pula dengan memperbagus amalan-amalan di hari berikutnya. Juga di sini faedah sangat penting, karena dengan itu kita jadi ingat bahwasanya kita akan dibangkitkan kelak. Maka ingat juga ketika kita dibangkitkan di yaumun nusyur, dalam hari kebangkitan di hari kiamat, kita tidak mampu memperbaiki amalan, sedangkan kita saat ini bangkit dari tidur kita masih ada kesempatan untuk beramal. Maka hendaknya bersemangat. Nah, sebab di kebangkitan hari kiamat akhwanifillah, semua yang diangan-angankan adalah apa? Untuk diberi kesempatan, untuk diberi waktu sekejap saja bisa beramal.
sekejap saja bisa bersedekah, sekejap saja bisa berbuat baik, sekejap saja ingin jadi orang soleh. Dan ketika kita bangkit dari tidur kita, terpampang kesempatan di hadapan kita, maka berbagus niatan semenjak awal kita bangun. Maka sungguh zikir yang ringkas ini sebenarnya akhwanifillah padanya faedah yang sangat besar kalau kita betul-betul mentadaburi maknanya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Insyaallah kalau dari sisi zikir ini semuanya sudah hafal. Tapi terkadang saya yakin ada saja yang yang terlewatkan ketika bangun. Ya kan? Bangun langsung lari kah? Apalagi yang kecil-kecil. Tayyib. Atau hal-hal yang memalingkan yang lain dari berzikir. Qala fi riwayah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha malja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi thumma yaqul. Dan pada sebagian riwayat ada penjelasan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mengambil posisi tidur di waktu malam, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya, kemudian mengatakan Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan yang dimaksud adalah meletakkan di bawah di bawah khaddi pipi kanan, karena beliau miring ke sisi tubuh bagian kanan, ya kawan. Tidur miring. Di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tidur adalah tidur dengan dengan miring ke sisi tubuh bagian kanan. Dan meletakkan tangannya di bawah pipi, berarti di bawah pipi kanan beliau. Dan insyaallah untuk adab ketika tidur pada tempatnya. Yang sekarang kita bahas adalah ketika bangun tidurnya. Dan juga akhwan, di antara keutamaan zikir bangun tidur adalah langkah pertama untuk melepaskan ikatan syaitan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita, setiap orang yang tidur syaitan mengikat pada orang tersebut salah uqad, 3 ikatan. 3 ikatan. Maka ketika seorang bangun tidur kok kemudian berzikir, 1 ikatan lepas. 1 ikatan lepas. Kalau setelah itu kemudian bangkit berwudu, ikatan kedua lepas. Kemudian setelah berwudu kok dia kemudian sholat, maka ikatan ketiga lepas. Sehingga ikatan syaitan tersebut lepas secara total. Maka orang yang seperti ini pada hari yang akan dia lalui, ya kawan, akan menjadi seorang yang nasyitan thayyiban nafs, akan melalui harinya dengan semangat dan jiwanya bagus, enak, ringan, nyaman. Tapi kalau seseorang bangun tidur, ikatan-ikatan syaitan itu masih ada, sudah tidak zikir, tidak berwudu, tidak juga sholat, maka dia akan menjadi khabithan nafsi kaslan, seorang yang jiwanya buruk dan pemalas. Hari itu pokoknya adanya malas saja, jiwanya buruk. Ini menunjukkan bahwasanya di antara keberhasilan kita dalam melalui hari kita, kawan, langkah pertama yang menentukan bagaimana kita ketika bangun tidur. Bagaimana ketika kita bangun tidur, maka perhatikan itu. Bangun tidur, bangun, kawan, duduk sejenak. Duduk.
Nah, baca zikir ketika itu. Nah, kenapa? Karena kalau antum bangun tidur masih baring, sudah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, tidur lagi. Ya, Ahmad. Nah, duduk. Ya, kalau sudah dibangunkan duduk baca doa. Ya, Akmal. Nah, jangan langsung lari ya. Nah, baca doa yang bagus. Nah, duduk baca doa bagus, kemudian baru bangkit. Itu juga bagus untuk kesehatan sehingga tidak pusing. Nah, tidak pusing karena apa? Dari posisi tidur kemudian langsung kaget berdiri, nah itu terkadang seorang bisa pusing. Bangkit, duduk baca zikir. Baru setelah itu, berdiri bergegas untuk ambil air wudu. Bismillah. Dengan itu akhwanifillah seorang akan apa? Akan mendapatkan kebaikan yang baik. Nah, kita ambil satu hadis ini dihafal untuk pertemuan besok. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.